Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 200106022. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu APT Sani Ramdhani Lestari, M-Pharm Clean. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal mengenai interaksi obat dengan makanan dengan judul Gambaran Potensi Interaksi Obat dengan Makanan pada Pasien Hepar yang dirawat di sebuah rumah sakit di kota Tasikmalaya. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana interaksi obat ini adalah salah satu tipe dari permasalahan yang terkait dengan obat. Penggunaan obat bersama dengan makanan berpotensi untuk merubah efek dari obat yang bersangkutan, baik meningkatkan efek atau justru menurunkan efek dari obat yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari potensi interaksi obat dengan makanan pada pasien dengan gangguan hepar yang dirawat di salah satu rumah sakit di kota Tasikmalaya. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Ilham Aliyafir 2016 dengan menggunakan desain penelitian observasional analitik yang dilakukan dengan pengamatan secara prospektif dan pengambilan data dilakukan secara kohort. Kemudian sampel pasien diambil dengan metode konsekutif sampling, yaitu seluruh subjek pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil penelitian ini didapatkan dari keseluruhan obat yang diterima pasien, terdapat 7 obat yang mempunyai potensi untuk berinteraksi dengan makanan, yaitu furosemid, spironolakton, omeprazol, lansoprazol, paracetamol, ondansetron, dan juga aspirin. Furosemid dan spironolakton merupakan obat yang paling tinggi berpotensi interaksi dengan makanan pada pasien dengan gangguan hepar ini, sedangkan pada pasien kontrol, paracetamol dan ondansetron merupakan obat yang mempunyai potensi paling tinggi untuk berinteraksi dengan makanan. Makanan dapat meningkatkan ketersediaan hayati dari spironolakton. Interaksi obat makanan dengan omeprazol terjadi pada bentuk sediaan obat kapsul dan bukan sediaan lepas lambat. Kemudian, interaksi lansoprazol dengan makanan dapat menurunkan efek dari lansoprazol itu sendiri. Adanya makanan dapat menghambat absorpsi dari lansoprazol. Kemudian, efek makanan terhadap paracetamol terjadi pada 2 fase, yaitu pada fase absorpsi dan pada fase metabolisme. Pada fase absorpsi, makanan dapat menurunkan kecepatan absorpsi dari paracetamol, sehingga level paracetamol tertinggi lambat tercapai dan efek mungkin akan lebih lama didapatkan. Mekanisme terjadinya penundaan absorpsi ini karena adanya makanan dapat menurunkan waktu pengosongan lambung, sehingga menunda absorpsi dari paracetamol. Kemudian, makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan tinggi protein dapat menunda waktu pengosongan lambung. Selain berpengaruh pada fase absorpsi, makanan juga dapat berpengaruh pada fase metabolisme pada paracetamol. Beberapa jenis sayuran seperti kecambah dan kubis menginduksi penurunan AUC paracetamol sampai 16% dan mengacu metabolisme paracetamol sampai 17%. Sedangkan seledri menurunkan level plasma dari paracetamol, namun menurunkan metabolit oksidatif dari paracetamol sehingga resiko toksisitas dari paracetamol meningkat. Kemudian, adanya makanan dalam saluran cerna dapat meningkatkan ketersediaan hayati dari ondansetron, sehingga kemungkinan efek antiemetik dari ondansetron dapat meningkat. Mekanisme peningkatan ketersediaan hayati dari ondansetron oleh makanan belum diketahui secara pasti. Selanjutnya, adanya makanan dalam saluran cerna dapat menurunkan absorpsi dari aspirin. Mekanisme terjadinya penghambatan absorpsi ini diketahui karena adanya penundaan waktu pengosongan lambung oleh makanan yang berefek pada waktu penundaan absorpsi aspirin oleh lambung. Kesimpulannya yaitu pasien dengan gangguan hepar mempunyai potensi lebih tinggi untuk mengalami interaksi obat dan juga makanan bila dibandingkan dengan pasien kontrol. Review jurnal ini diambil dari referensi penelitian oleh Ilham Aliyafir mengenai gambaran interaksi obat dengan makanan pada pasien hepar yang dirawat di rumah sakit di kota Tasikmalaya. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.